ponakan saya mau kuliah di mana, ternyata mau pengen jurusan memasak, luar biasa ya. Jadi di Jogja, universitas negeri yang ada jurusan memasaknya itu adalah di UNY ya. Jadi keponakan saya laki-laki ya, pengen menjadi juru masak. Baik, terima kasih Bu Yuli. Nah, selanjutnya ini waktu untuk tanya jawab masih ada cukup waktu sekitar 30 menit, semoga bisa berlangsung dengan efektif. Saya lihat di chat ternyata tidak ada pertanyaan. Ya, ini ada satu pertanyaan ya, saya bacakan saja. Ini dari Krishna Aji Wibowo. Izin bertanya, Prof. Yang pertama adalah satu kesimpulan bahwa kebudayaan bermula dari sebuah asumsi yang dinarasikan terus-menerus kemudian diyakini menjadi sebuah nilai dalam sebuah komunitas. Nilai yang diyakini tersebut diterapkan dalam sebuah aktivitas dan bermetafora menjadi sebuah artefak. Pertanyaan munculnya, filosofi lama Stoikisme ya, yang banyak diyakini banyak generasi milenial menggeser nilai luhur bangsa dan kebinekaan karena lebih memandang sesuatu yang dapat dikendalikan diri untuk meresapi kebahagiaan. Kebahagiaan adalah filosofi taman siswa yang dapat disandingkan dengan filosofi Stoik. Terima kasih. Nah, ini lari dari taman siswa kemudian ke Eropa sana ya. Mungkin bisa langsung direspon, monggo Prof. Tris. Baik, terima kasih Mas Krisna. Ya, memang ya kebiar dunia sekarang ini kalau tidak hati-hati ya menggeser nilai-nilai yang sudah established ya, yang sudah mengkristal ya, terutama adalah pendidikan karakter ya, nilai-nilai yang tadi disebutkan, sehingga tadi yang saya sebutkan sebagai zaman baru sesungguhnya adalah sebuah zaman di mana alam dan zaman yang berkembang itu ya, itu juga harus menjadi perhatian ya, sehingga mungkin bisa reinkarnasi atau nilai-nilai lama itu ya diinterpretasikan dalam nilai-nilai baru. Substansinya sama tetapi kemasannya bisa berbeda ya, dan kekendalan unsur teknologi itu menjadi penting ya, dan sekarang dengan teknologi itu untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang sudah dianggap established ya, nilai-nilai yang sudah dianggap diyakini kebenarannya itu lebih mudah ya, karena bisa menggunakan berbagai media yang ada ya, dan kita tidak usah terlalu khawatir ya dengan filosofi Stoik ya. Ki Hajar sudah menyebutkan ya, Trikon itu ya, kita tetap harus konsentris ya, konsentris pada budaya kita sendiri, tetapi tetap menghargai pada budaya luar ya, sehingga konvergen gitu. Ini saya kira kita ya terheran ya, Ki Hajar zaman itu sudah bicara tentang kebinekaan nasional dan global, itu kan luar biasa ya, dan mudah-mudahan kita tetap dalam kerangka menyesuaikan alam dan zaman ya, tapi substansinya itu adalah sama, jiwanya adalah sama. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih Pak Tom. Ya, terima kasih Prof. Tris. Ya, jadi benar ya. Jadi Ki Hajar Dewantara sudah memperhitungkan bahwa menempatkan manusia Indonesia itu bukan hanya sebagai warga daerah, tetapi juga warga Indonesia dan sekaligus juga sebagai warga dunia, yang kemudian ternyata itu juga diikuti oleh Sultan Takdir Ali Sabana ya. Beliau mengatakan juga Mangunwijaya. Mangunwijaya menggunakan dengan istilah pra-nasional, nasional, dan pasca-nasional. Nah, manusia pasca-nasional itu ya seperti pasca sarjana, tetap sarjana. Manusia pasca nasional itu ya tetap nasional ya, tetapi dia melampaui yang nasional itu dan menempatkan diri sebagai warga dunia ya.
Nah, maka kalau Prof Ter sesekali itu dipanggil ke Suriname ya karena memang ada saudara-saudara kita yang berada di Suriname dan memerlukan kehadiran Prof Ter untuk mengangsu lagi dari sumur yang menjadi sumber asli. Ini baik itu jadi bagaimana kita sebagai warga dan Ki Hajar Dewantara secara eksplisit ya, jadi misalnya mengatakan ini ya, jadi terutama dari sisi saya melihat dari sisi bahasa bahwa untuk internalisasi nilai itu adalah bahasa daerah. Kemudian bahasa nasional itu untuk interaksi antar etnis ya. Tetapi juga kita perlu mengambil konsep-konsep dari luar yang ini yang pesannya Ki Hajar itu segala produk budaya asing itu boleh diterima, tetapi yang penting satu pesannya yaitu meningkatkan derajat kemanusiaan. Nah ini yang penting ya. Jadi kita boleh menggunakan Android, tapi Android juga harus meningkatkan derajat kemanusiaan. Jangan kita menjadi budak teknologi dan budak Android hanya sehari bermain yang tidak produktif. Baik. Di chat sudah tidak ada lagi. Nah, saya persilahkan yang mau bertanya secara langsung, saya persilahkan untuk tunjuk jari. Silahkan para mahasiswa yang hadir. Ini ruang untuk para mahasiswa mendalami semangat kebinekaan berbasis ajaran Taman Siswa. Ya, belum ada rupanya. Nah, mungkin peluang bagi para dekan, juga para kepala lembaga, Bu Atik, Pak Yakob, Bu Maria tadi hadir, atau para ketua program studi yang hadir, saya persilahkan. Nah, ini Bu Maria, monggo Bu Maria. Hanya menambahkan informasi saja Pak Tomo, tadi ada ponakannya yang mau masuk Tata Boga ya, meskipun laki-laki ya, di UST punya PKK Pak Tomo, punya PPKK di UST juga. Ya. Bahkan ada dua prodi, ada dua bidang keahliannya, tata busana dan tata boga. Barangkali bisa ke UST Pak Tomo. Ya, oke. UST besok menjadi alternatif. Jadi, matur nuwun sudah. Ya, monggo Pak Yakob ini yang tadi sudah melanglang buana bersama Pak Mustadin ya, mungkin bisa menyampaikan juga pengalamannya. Monggo Pak Yakob. Bu Atik, memperdalam informasi yang di KKN atau ketika PPL magang. Pak Kresna, sudah senyum-senyum ini? Silakan dibuka mic-nya dulu. Tadi sudah bertanya lewat chat itu, Pak. Ya. Mungkin karena saya takutnya ini nggak stabil nih koneksinya, karena cuma pakai HP ini koneksinya, jadi saya takutnya suaranya nggak jelas. Oke, ya, terima kasih. Mungkin menambah aja, Prof. Kadang-kadang saya sering bertanya untuk diri saya sendiri, kenapa saya kadang-kadang malu untuk bertanya. Mungkin ini yang menjadi budaya untuk generasi milenial kita atau generasi penerus, terutama mahasiswa, teman-teman mahasiswa nih, kadang-kadang kenapa sih takut bertanya. Nah, mungkin yang saya tangkap dari pengalaman saya saat itu, mungkin ketika kita bertanya itu kita dianggap bodoh, Prof. Jadi bagaimana kita membiasakan teman-teman kita untuk tidak takut bertanya dan
tidak takut untuk dianggap bodoh, karena sesungguhnya saya yakin diri saya sendiri dan saya meyakini bahwa ketika saya bertanya pasti ada sesuatu yang nanti kita dapat. Itu mungkin yang salah satu budaya bertanya ini yang masih menjadi hal yang menjadi PR kita semua, Prof. Mungkin bagaimana gitu? Yaitu menjadi PR untuk saya sendiri sebagai pengajar di SD gitu, Prof. Ini ya. Nah, mungkin ini Bu Yuli dan Prof. Tris mungkin bisa memberi pencerahan ya. Jadi mengapa mahasiswa ya juga itu malu untuk bertanya ya. Padahal untuk bertanya ini juga perlu diasah, karena pertanyaan yang berkualitas ini juga memerlukan tingkat kecerdasan tertentu. Monggo dari Bu Yuli dulu. Baik, terima kasih Pak Tomo. Jadi memang kalau di dalam ajaran Taman Siswa dalam salah satu fatwa hidup merdeka itu kita harus senantiasa memiliki sikap ngandel, kendel, bandel, kandel. Nah, salah satunya tadi harus memiliki rasa ngandel atau percaya diri, percaya pada diri sendiri. Nah, ini memang yang perlu ditanamkan, karena kita tahu kenapa tidak percaya diri. Nah, salah satunya ada rasa takut, rasa bersalah, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ngandel atau percaya, terutama percaya pada diri sendiri ini memang dibekali begitu dengan, kita biasanya kalau percaya diri itu dibekali dengan kemampuan. Oleh karena itu membangkitkan rasa percaya diri kepada diri sang anak ini justru jadi kunci utama. Jadi kalau kita kaitkan dengan masalah dulu Indonesia merdeka atau dijajah oleh Belanda lebih dari 350 tahun begitu, itu salah satunya orang Belanda atau pemerintah kolonial pada waktu itu menyebut kaum pribumi adalah inlander, minder, tidak memiliki rasa percaya diri. Jadi kalau tidak memiliki rasa percaya diri itu mudah kagum, mudah dibodohi, ditertindas begitu. Nah, ini yang harus memang harus hilangkan. Maka rasa percaya diri ini menjadikan salah satu yang penting kalau diajar salah satu fatwa hidup merdeka itu tadi, ngandel, gendel, bandel, kandel, bahwa kalau tidak, artinya tidak ada rasa takut, tidak kagum, kemudian tidak mudah karena pada saat tidak memiliki rasa percaya diri itu kan akhirnya kayak nerimo ngelokro begitu. Nah, ini yang memang mulai dari pendidikan dasar mungkin Pak Krisna ya, ini harus dimotivasi terus. Karena apa? Kalau ya itu tadi, pada saat ada kesalahan atau ketidaksesuaian ya jangan disurai terus kemudian kalah mental gitu ya, kena mental. Itu nggak boleh seperti itu. Tapi bagaimana kita tetap memberikan apresiasi, misalkan dia tidak salah ya berarti kita benarkan, tetapi tidak menjatuhkan. Kalau bahasa anak gaul sekarang, wah kena mental gitu, terus habis itu terus nggak mau lagi. Nah, ini mungkin Pak. Selain itu juga sikap yang lain, ngandel, kendel artinya berani karena benar, bukan waton wani begitu. Kemudian kandel, tidak mudah putus asa, tahan banting, dan kandel, tebal gimana. Itu tambahannya Pak. Ya, terima kasih Bu Yuli. Nah, jadi memang itu terkait dengan fatwa yang sudah disampaikan, diceritakan oleh Bu Yuli. Semoga itu bisa menginspirasi. Kemudian yang pengalaman juga, saya pernah di Perpustakaan Nasional. Nah, itu ada kelas internasional, ada anak SD itu ya, diajak ke Perpustakaan Nasional di Jakarta itu. Wah, pertanyaannya itu luar biasa anak-anak itu. Ada persoalan-persoalan sedikit, ini gambar ini kenapa begitu, kenapa ini begitu, luar biasa. Jadi memang agaknya di kelas internasional itu sudah dibiasakan untuk selalu bertanya. Nah, ini yang luar biasa. Mungkin Prof. Tris bisa menambahkan, monggo silahkan. Sebelumnya nanti Pak Heru, nunggu dulu ya Pak Heru. Terima kasih Pak Tom, sedikit aja lah. Jadi sebenarnya bertanya itu bukti telah terjadi internalisasi konsep ya. Jadi ketika kita mengikuti seminar, kuliah, dan lain-lain, ya ini ada sesuatu yang kita tangkap dan terjadi proses psikologis kita di dalam, ya itu ada internalisasi konsep-konsep itu. Nah, di situ pasti berdasarkan pada pengalaman atau cara berpikir kita, ini ada sesuatu yang mungkin belum jelas atau mungkin mempertanyakan kok begini, kok begitu gitu. Nah, kadang-kadang proses ini yang tidak dilalui sehingga hanya
maaf ya, hanya menerima saja tanpa dikritisi ya, tanpa ada proses untuk internalisasi lebih lanjut. Saya kira ini tantangan kita di dunia pendidikan ya, karena kita banyak di pendidikan, mungkin ya di anak-anak kita mulai kita biasakan cara berpikir seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Tes yang sudah melengkapi ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu programnya S1, tapi kadang-kadang perilakunya itu D3 ya. Saya sering menyebutkan untuk lelucon begitu ya. Apa D3? Datang, duduk, diam ya. Kalau DPR masih ada tambah 1 D, ada D4. Datang, duduk, diam. Satunya apa Prof. Tes? Duit ya. Terima kasih. Itu untuk lelucon saja. Selanjutnya ini Pak Heru Wijaya, ini sudah mengacungkan tangan. Saya persilakan Pak Heru. Salam dan bahagia. Tadi saya dengar yang Bu Yuli itu ya, hidup sederhana. Nah ini saya tertarik ya, hidup sederhana itu ya bagaimana. Saya kalau senang ajaran Jawa itu, hidup sederhana itu kan rilo, sabar, narimo, temen. Nah itu ya. Itu mungkin apakah ini cocok dengan ajaran Ki Hajar Dewantara? Pertama itu. Kedua, hidup sederhana kalau dalam agama kan qanaah gitu ya. Qanaah itu apa adanya tetapi dinamis gitu. Kemudian saya tanya, bisakah, sanggupkah kita hidup sederhana? Dosen-dosen taman siswa, terutama ibu-ibu dosen. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Salam. Pak Tomo, sepertinya masih mute Pak Tomo. Ya, terima kasih Pak Arya. Ya, ini ada Bu Yuli, ada Bu Ati, ada Bu Mary. Ya, ini silakan nanti bisa merespon secara bergantian. Sanggup tidak hidup sederhana ya, tentu saja sederhana barangkali seperti konsepnya yang dikemukakan oleh Bu Yuli. Jadi bukan berarti sederhana itu sengsara ya, terlunta-lunta hidupnya ya, tetapi juga wajar. Saya persilakan monggo Bu Yuli, Bu Mary, Bu Ati. Dan dulu monggo Bu Yuli dulu. Terima kasih Pak Tomo. Wah, Pak Heru itu loh kalau ngasih pertanyaan susah gitu ya. Pak Heru, memang di dalam ajaran taman siswa sendiri, hidup sederhana ini secara wajar. Artinya bukan miskin, bukan yang melarat, juga bukan yang menolak untuk hidup enak kepenak, itu tidak. Tetapi bagaimana hidup sederhana ini secara efektif dan efisien, secara ilmiah, lebih kepada apa yang kita hayati sebagai keadilan dan kebenaran dalam batas kemampuan jasmani dan rohani. Jadi kalau tadi ada 6 sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere dan semestine dan sak kepenake. Kalau saya ambil yang terakhir yaitu sak kepenake. Ini artinya sesuai dengan kemampuan kita. Begitu sederhana di sini, tidak maksa, tidak ngoyo, tidak ngongso, tetapi tanpa merusak kesehatan fisik dan mental kita. Dan itu juga artinya bukan yang hemat atau melarat itu tadi, tetapi sesuai dengan kemampuan semestinya begitu. Dan hidup itu sesuai dengan kenyataan tadi. Jadi menghindari BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita misalkan. Kalau memang kita mampu ya nggak apa-apa, tetapi kalau tidak jangan dipaksakan, tidak ngoyo begitu Pak Heru. Dan sepertinya di Taman Siswa ya itu ibu-ibunya ini ke sana gitu, artinya memang sesuai kenyataannya, sesuai kemampuannya, tidak memaksakan gitu. Jadi apa yang dilihat ya itu yang dilaksanakan gitu. Kadang kan ada kan yang dilihat dengan yang ini beda. Nah kalau semoga kalau yang di wanita-wanita atau bapak ibu dosen, ibu-ibu terutama yang di taman saya, yang dilihat ya itu gitu, memang sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksakan, tidak ngoyo gitu. Itu Pak Heru. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Nah, semoga nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Pak Heru. Itu pesan yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli. Nah, sekarang barangkali ada hal konkret ini. Sulit mendapatkan minyak karena minyak mahal dan sebagainya ya. Kalau saya ya di rumah ya, ayo enggak ada minyak ya telur ya digodok kan juga sama matangnya. Tempe digodok juga jadi. Baik, dan itu lebih sehat tampaknya daripada. Baik, itu praktis. Mungkin Bu Mary silahkan.
Sanggup enggak hidup sederhana ini? Boleh komen. Oke. Bu Mary dulu ya, monggo. Bu Ati tunggu Monggo sebentar. Bu Ati, monggo. Bu Mary dulu aja. Nggak apa-apa. Oke. Oke, monggo Bu Ati. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya tadi. Dan saya tidak on cam karena ada something gitu. Pak Tomo tahu dari pagi. Untuk Prof. Tris, Bu Yuli, dan Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman betul-betul konkret dua hal. Pertama dengan Pak Widodo Budi saat di LP3M saat itu sekitar tahun 2008 kami ke Bapeda Bantul gitu ya. Saat itu LCD belum begitu banyak dipunyai oleh kantor-kantor 2008. Terus kemudian ada dua narasumber yang tampil saat itu adalah dari LP3M UST, satunya IPB. Saya tidak tahu mengapa ketika Kepala Bapeda menunjuk, disangkanya kami itu yang dari IPB, lalu yang dari IPB disangkanya dari UST. Mohon maaf, saya memang bukan saya tidak sederhana, Pak Heru, Bu Yuli, tapi saya mencoba dengan Pak Widodo Budi saat itu adalah menempatkan sesuai dengan forumnya gitu. Iya, posisi ya. Karena kami adalah dari LP3M, meskipun kita seperti itu waktu itu ya, tahun 2008, kebetulan kami udah ya mencoba untuk belajar bagaimana ini itulah gitu ya. Nggak tahunya kok, mungkin dari yang dari IPB Nyun Sewu nggih, saat itu piyayinya agak besar gitu ya, putri gitu. Kemudian penampilannya seperti itu, dan saya dan Pak Widodo Budi agak siap gitu ya. Jadi kami langsung pasang LCD dan macam-macam gitu. Lalu kami disangka yang dari IPB, bayangkan. Terus setelah ngomong, mohon maaf Pak, saya dari UST gitu. Dari UST ya. Saya tidak tahu. Oke ya, itu yang pertama ya, pengalaman betul-betul. Akhirnya kami mencoba saya pribadi gitu ya Bu Yuli ya, saya kok istilahnya bukan sederhana tapi bersahaja. Kemudian pengalaman yang kedua Pak Tomo, kami kebetulan saat itu ada dengan Bu Yohana. Halo Bu Yohana, di tempatnya Jenderal Tiasno, ada Rebo Wagen gitu nggih, malam-malam gitu Pak Tomo. Saat itu rawuh juga Pak Idam Salmawoyi. Beliau mengatakan bahwa tentang konsep sederhana itu juga sama. Jadi bersahaja gitu. Bersahaja itu artinya bukan ngelomprot, bukan seadanya, tetapi sesuai dengan kemampuan. Hanya kita tidak boleh berlebihan. Dalam arti begini, kalau memang Prof. Tris itu kagungan mobil, Prof. Tris, dan bisa dengan mobil, kenapa harus pakai sepeda motor gitu ya? Tapi kalau ada seseorang yang bisanya sepeda motor bukan mobil, jangan terus berhutang, kemudian beli mobil yang tidak memungkinkan untuk bisa itu. Jadi kalau ada orang pakai mobil itu bukan berarti yang bersangkutan itu berlebihan, tapi karena memang bisa, mampu, dan sakmadyo, bersahaja. Jadi gitu. Nah, oleh karenanya, kemudian yang kedua konsep saya mungkin, mohon maaf, saya memang pernah punya pengalaman yang agak pahit juga Pak Tomo. Jadi saat saya masuk ke UST, Sarwi Prof. Tris, pertama kali gitu ya, itu juga, ya Pak Tomo tahu ya saya gitu ya. Terus katanya saya dulu suka pakai misalnya blazer, terus kadang pakai shawl gitu ya. Katanya kok nggak sesuai dengan taman siswa katanya gitu. Jadi betul itu Prof. Tris. Jadi katanya ketika saya pakai pakaian seperti itu katanya tidak sesuai dengan taman siswa. Ada yang mengatakan begitu. Menurut saya enggak. Jadi asalkan kita tidak berlebihan, kita tidak mengada-ada Bu Yuli. Jadi yang
kalau saya ingin menggantinya bukan sederhana tetapi bersahaja ya Prof ya. Mungkin nanti bisa dibeberkan bedanya sederhana dengan bersahaja gitu. Itu dan akhirnya kami ketika yang di Bapeda Bantul Pak Tomo, akhirnya beliau appreciate karena kami bisa tampil apa ya istilahnya lebih apa ya Mbak Bu Siti Maria. Jadi yang IPB kebetulan waktu itu kebetulan tidak bawa laptop gitu ya, hanya bawa flash disk gitu ya. Jadi seperti itu ternyata akan berdampak pada penerimaan orang terhadap kita. Sehingga kalau bisa Pak Idam menasehati kepada kita saat itu, kalau bisa taman siswa itu jangan tampil ngelomprot gitu ya. Sederhananya itu sederhana yang seadanya, tetapi tampilkan bahwa kita itu mampu gitu loh. Kita itu mampu asalkan tidak berlebihan. Saat itu diberi gambaran oleh beliau, kalau memang saya pakai mobil, maka ya nggak usah pakai mantel, tetapi pakai payung gitu kalau hujan gitu ya. Kan lucu ya kalau pakai, masa ya pakai mantel, pakai payung gitu loh. Jadi saya betul-betul memaknai kata-kata beliau bahwa oh ternyata taman siswa harus tampil proporsional gitu ya Pak Tomo ya. Kalau memang harus tampil dengan wow ya harus wow gitu ya. Tapi jangan berlebihan gitu aja lah kalau menurut saya. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Tom. Mohon maaf kalau keliru konsep ini Pak Bu Yuli dan Prof Tris. Baik, terima kasih Bu Ati ya. Jadi dalam tradisi Jawa juga ada istilahnya empan papan itu ya Prof Tris. Empan papan itu yang menyesuaikan ya, jadi dalam situasi yang formal, dalam situasi yang tadi saya kira tidak berlebihan. Kemudian juga saya kira saya sering menggunakan istilah, maksud kata saya berbuat seperti itu karena ada niat baik. Niat baik itu ya sudah, itu yang memang jujur dari dalam niat saya seperti ini, niat baik untuk memberikan tampil secara wajar dan layak, tidak tadi ngelomprot dan sebagainya. Baik, Bu Mary dulu, Pak Ilyas tunggu ya, Pak Ilyas. Bu Mary, saya persilahkan. Sedikit saja barangkali Pak Tomo tadi Bu Atman ya, tentu saya juga punya pengalaman. Karena saya dari Jawa Barat, Pak Tomo, ini pengalamannya luar biasa bagi saya pribadi begitu ketika awal menginjakan kaki di Jogja agak sedikit kaget begitu ya kalau dibandingkan dengan asal saya dari Jawa Barat, dari Bandung khususnya begitu. Kesederhanaan itu sangat tampak sekali gitu, baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun di kampus. Ketika itu saya karena saya S2, S3 di UNY, mahasiswanya Prof Tris saya. Sehari-hari saya itu selalu ketemu orang profesor ya Prof Tris ya. Beliau itu ke kampus itu mengendarai sepeda motor, dan sepeda motor itu sepeda motor lama begitu ya. Tetapi bersih sekali, terawat sekali gitu ya. Itu hampir tiap hari saya lali waktu itu ketemu di parkiran yang sekarang sudah jadi mall UNY ya Prof Tris ya. Saya ingat betul di sana ya. Setiap hari begitu, bersih sekali. Dan motor itu bukan motor metik, motor lama begitu, tapi betul-betul terawat. Suatu saat hujan deras begitu ya. Kita kan itu ya, ada mobil mentereng nangkring di depan. Iseng-iseng lah kita gitu ya baru. Ternyata mobilnya Prof tersebut luar biasa. Semua pada ini. Padahal sehari-hari beliau itu mengendarai motor ya yang tip sudah agak ini ya, tetapi bersih. Jadi dalam hal ini kalau menurut saya kesederhanaan juga bisa dilihat dari fungsi ya. Kapan kita, mungkin beliau tidak ingin menunjukkan ini, tetapi kebetulan hujan, sehingga tentu kan kalau mengendarai motor barangkali beliau mau ngajar ke kampus menggunakan kendaraannya yang ternyata luar biasa begitu ya.
Itu salah satu potret kesederhanaan di Jogja. Saat itu saya agak kaget begitu ya, kalau dibandingkan dengan asal saya dari Bandung. Termasuk kalau kita masuk ke mal-mal ya, Bu Ati ya, Bapak Ibu. Di Jogja itu relatif yang rame saat itu saya kalau belanja ya. Hanya Mirota, Pamela, wah kalau awal bulan itu ramenya sampai ngantri. Tapi kalau kita ke mal besar, ya sepi gitu ya. Dan di sana relatif juga pendatang banyaknya ya. Di mal itu betul-betul kesederhanaan tidak ditunjukkan oleh sesuatu yang yang real begitu, tetapi wow, tetapi betul-betul dilihat dari fungsi makna dari apa yang mereka dapatkan begitu ya. Tidak agak berbeda dengan budaya di tempat awal saya dulu begitu ya. Cenderungannya lebih ke saya terasa sekali ya di lingkungan demikian Bapak Ibu. Jadi ketika ada sesuatu yang modern baru, wah jangan tanya begitu ya. Semuanya ya. Itu salah satu hal yang bagi saya amat sangat berkesan, dan itu juga ternyata kebetulan saya waktu dari S2 juga membawa anak-anak saya, sampai anak saya yang nomor 2 itu oleh kakaknya itu sudah ngajak Jakarta banget katanya begitu. Jadi ketika dia ketika HP-nya rusak terus ayo beli aja gitu karena bisa dipakai call HP-nya. Kemudian dia ya udah beliin usah yang touchscreen, nggak suka katanya gitu ya. Terus udah nggak keluar katanya, itu udah jadul, udah nggak keluar, nggak apa-apa yang penting nih saya. Jadi Oke, itu terima kasih Bu Mary. Kesederhanaan itu mungkin juga dari fungsi ya, dari tidak ditunjukkan oleh hal yang yang wah gitu ya, tetapi bermakna dan berfungsi untuk diri. Itu pengalaman pribadi yang paling berkesan tentang kesederhanaan di saya. Terima kasih. Baik Bu Mary, ini luar mungkin biasa. Mungkin nambah aja yang istilah di Taman Siswa itu ya Pak Tomo, mikul dawet rengeng-rengeng. Iya kan, lebih baik daripada numpak sedan merebes mili. Itu ada ungkapannya Mbak Bu Maria. Oke, nanti menjadi forum tersendiri untuk bagaimana menggali ungkapan-ungkapan yang dikembangkan di lingkungan taman siswa. Ya. Tapi ini cocok ya Pak Tom ya. Betul ya, betul. Dan juga itu sebagai salah satu kecerdasan sebetulnya. Ya, jadi mengapa yang ramai itu di Mirota ya. Itu juga sebagai salah satu kecerdasan yang sifatnya multidimensi bidang belanja itu ya. Jadi karena kalau kita belanja di mall yang besar, nah itu nanti uangnya itu langsung lari ke pusat sana. Tetapi kalau kita belanja di Mirota itu adalah pemiliknya warga lokal, sehingga uangnya ya tetap beredar di situ. Demikian juga Gardena dan sebagainya. Saya bukan promosi ya, tetapi ini sebagai penerapan kecerdasan juga bagaimana supaya uang itu tetap berada di Yogyakarta dan tidak lari ke sana. Karena yang lari ke pusat itu sudah banyak. Kita membeli pulsa lari ke sana, kemudian kembalinya menjadi itu. Baik, tapi ini masih ada Pak Ilyas. Mohon pencerahannya Prof. Jadi karena pengalaman kami betul Prof, kalau kita ngelomprot gitu kok pandangan orang lain begitu gitu ya. Jadi saya kira kok sederhananya itu bukan ngelomprot gitu ya Prof ya, tetapi bersahaja yang apa adanya, asalkan ya itu tadi kalau Pak Anu itu jangan sampai kita pakai mantol ya pakai payung gitu ya Prof. Ya, kalau bahasanya Bu Mary fungsional ya, jadi sesuai dengan fungsi. Ya, mungkin kita mendengar dulu pertanyaan dari Pak Ilyas ini, mungkin nanti sambil bisa direspon bersama dengan apa yang disampaikan Bu Ati tadi mengenai penampilan yang bersahaja ya. Jadi ternyata itu juga memberikan kepercayaan ya. Jadi kalau kita ngelomprot ya tidak dipercaya nyatanya ya. Sama halnya misalnya kalau beli barang kok murah, malah ragu. Jangan-jangan barangnya Mbak berkualitas nih ya. Monggo Pak Ilyas silakan. Ini dari Sulawesi ya. Ya, saya ada kuningnya ini tapi dominan hijau Pak. Jadi aman saya. Matur nuwun Pak Tomo, luar biasa.
agak kareba Pak Tomo, Bapak Ibu agak kareba. Mohon maaf tadi saya menggunakan bahasa daerah saya ya, istilahnya agak kareba. Apa kabar Bapak Ibu? Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada UST ya, karena terus terang saya dari Sulawesi merantau ke Jawa dan alhamdulillah bisa diterima di UST dan dipercayakan untuk mengajar. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin saya kira mungkin ini pertanyaan kalau dari saya sendiri mungkin agak sulit untuk dijawab, tapi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memberikan pencerahan terkait dengan fenomena yang sekarang ini yang kita lihat ya Bapak Ibu, terkait dengan fenomena adanya pawang hujan di sirkuit Mandalika ya, seluruh negara mungkin melihat tayangan tersebut ya. Ini karena ada kaitannya dengan sains ya, karena kebetulan di kampus saya mengajar konsep dasar IPA, kemudian IPA terpadu, otomatis ini kan harus saya respon juga, karena kalau dikaitkan juga dengan yang namanya kebudayaan, dalam kebudayaan itu kan ada namanya kearifan lokal, dan ternyata kearifan lokal dengan sains yang sepelajari itu seperti yang kemarin kita lihat itu ternyata ada berbenturan ya, berbenturan mungkin dari segi pemaknaan ya, terkait dengan apa yang dipraktekkan oleh pawang hujan Mbak Rara. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya seperti apa sih cara pandang dari kalau kita menggunakan perspektif ajaran Ki Hajar Dewantara terkait dengan fenomena pawang hujan, karena kalau dengan alasan itu adalah salah satu bagian dari local wisdom ataupun kearifan lokal, itu mungkin bisa diterima. Tapi kalau ketika itu berbicara perspektif sains, itu pasti akan tertolak. Karena kenapa? Karena tidak mengikuti metode ilmiah gitu. Contoh saya, ketika ditanya mahasiswa, saya bingung untuk menjelaskan, karena kalau di posisi kajian ilmiah itu kan tertolak. Dan saya menjawab dengan kajian ilmiah, takutnya nanti ada tuduhan semacam, wah ini berarti intoleran lah istilahnya, artinya tidak menjaga kearifan lokal. Tapi ketika menjawab mungkin dengan kearifan lokal, tapi saya merasa itu seperti ada pembodohan gitu, karena dimensi sainsnya itu nggak terlihat gitu. Itu barangkali pertanyaan dari saya, Bu Yuli, Prof. Barangkali nanti bisa ditangkapin seperti apa sih sebenarnya kalau dikaitkan dengan implementasi Ki Hajar Dewantara. Matur nuwun, Pak Tomo. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Ini tadi ada beberapa yang angkat tangan, tetapi kemudian turun lagi sehingga tidak bisa saya tunjuk. Nah, ini ada fenomena pawang hujan yang juga ramai di medsos. Ya, ada banyak pendapat, ya, mulai dari profesor doktor yang merespon, ya, termasuk Profesor Renal Kasali yang melihat lebih perspektif ekonomi, dan saya kira itu cukup konstruktif. Ya. Juga ada pendeta dan sebagainya yang merespon. Nah, mungkin ini bagaimana dari lingkungan perspektif pendidikan dan perspektif budaya. Monggo Prof. Tris dulu. Masih ditutup, Prof. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk ibu-ibu tadi, saya kira saya setuju ya. Jadi Bu Ati tadi, jadi kita ya memang harus tampil percaya diri gitu loh. Ya, jadi bersahaja ini Bu Mary tadi fungsi gitu loh. Ya, jadi tidak berarti kita harus ketinggalan karena kita sederhana. Kalau HP ya ketinggalan, akhirnya maksudnya ketinggalan zaman ya. Padahal HP ini kan smartphone. Kalau kita tidak mengikuti ya kita nggak bisa secara cepat fungsi-fungsi itu kita capai gitu. Saya kira saya setuju dengan ibu-ibu tadi. Ya.
Kemudian yang kedua, ini memang kita harus harus membedakan kalau dosen filsafat ilmu ini kan pendekatan sains ya dan pendekatan knowledge ya, kan ada pendekatan knowledge juga. Ya, Mbak Rara itu sebenarnya bagian dari knowledge. Ya, knowledge itu kan macam-macam ya. Ada yang dengan intuisi, ada yang dengan karisma ya. Nah, ini Mbak yang ditampilkan Mbak Rara ini bagian dari local wisdom dan itu bagian dari knowledge kita. Dan itu mengembarkan dunia. Renal Kasali tadi Pak Tom sudah menyebut, wah itu luar biasa itu. Promosi ke dunia luar ya. Nah, kalau itu pendekatan saintis jelas tidak bisa berterima. Pendekatan keyakinan pun tidak bisa berterima karena kita dari berbagai keyakinan. Ya, tapi ada kan local wisdom pawang hujan itu kan ada. Ya, dan itu konon ilmu-ilmu itu empirik. Artinya dipelajari lewat berbagai pengalaman yang ada kemudian menghasilkan. Ya, kalau pendekatan saintis secara ilmu, secara sains itu pembuktian itu sulit kalau misalnya dilakukan oleh Pak Tomo. Coba Pak Tomo seperti Rara itu nggak mungkin, artinya tidak bisa diverifikasi dengan cara yang sama. Jadi kalau saintis jelas gugur ya, tapi kalau itu bagian dari knowledge ya bagian dari pengetahuan yang ada terutama di Indonesia, karena local wisdom di Indonesia itu kan luar biasa. Saya kira Bapak Ibu semuanya tahu ya, di berbagai etnik itu ada cara-cara tertentu ya yang dipercaya oleh masyarakat pemiliknya ya, itu sebagai cara untuk mengatasi masalah. Dalam hal ini ya mengatasi masalah hujan gitu. Saya kira itu kita ngakui sebagai bagian dari knowledge dan itu local wisdom ya. Jadi kadang-kadang kita itu juga berpikir masa saintis yang dilakukan BMKG ya itu kalah dengan seorang Rara yang dia tidak perlu sekolah S3 atau gelar profesor. Kadang-kadang begitulah. Nah, itulah satu di antara sekian juta yang bisa seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi ini Pak Ilyas ada pengalaman ya. Jadi di India itu ada yang namanya, saya tidak tahu namanya apa dalam bahasa India, tapi ada dalam bahasa Indonesia itu kemudian diterjemahkan menjadi mantra gandum. Nah, mantra gandum itu kalau itu dilafalkan dengan tepat, itu nanti hasil panennya itu melimpah. Ya, itu dirumuskan sebelum ada bagaimana cara mengukur frekuensi dan sebagainya. Tapi sesudah ada alat untuk mengukur frekuensi suara dan sebagainya itu, amplitudo dan sebagainya, saya tidak tahu apa namanya, itu ketika dilafalkan dengan tepat, ternyata itu membuat getaran udara. Nah, getaran udara itu membuat putik bunga, kemudian pokoknya lalu terjadi perkawinan itu loh. Nah, itu menjatuhkan putik itu ya, sehingga nanti kemudian hasil panennya itu melimpah. Nah, ini pembuktian itu sesudah sekian ratus tahun mantra itu dipraktekkan di India. Ya, ini kan luar biasa. Nah, jadi mungkin nanti Pak Ilyas justru membuat alat bagaimana untuk membuktikan apakah bunyi yang di getaran suara yang dihasilkan oleh Mbak Rara itu ada pengaruhnya terhadap itu. Kemudian juga satu lagi, saya pernah bertanya juga, tapi ini belum diteliti. Dalang dan niaga itu ya, kenapa bisa bertahan semalam suntuk dan tetap segar? Nah, itu saya curiga barangkali ada frekuensi bunyi orkestrasi gamelan itu yang bisa menyugesti dan menyuplai energi pada para pemain musik dan dalang itu. Nah, ini Pak Arya ini yang menghayati, tapi Pak Arya hanya menghayati tetapi tidak bisa membuktikan ini ada pengaruh apa dari getaran energi dari itu ya. Ya, mungkin nanti ini PR justru untuk Pak Ilyas ya. Monggo Pak Ilyas silahkan diselidiki, karena di PGSD ada gamelan ya. Coba nanti frekuensi itu memberi dampak apa dari semula lelah kemudian menjadi segar, apakah terjadi proses semacam itu. Nah, nanti tentu saja kerjasama juga dengan kedokteran ya. Baik, saya kira peluang untuk riset ke depan ya. Bu Yuli mungkin mau menambah, silakan. Tapi dalang-dalang itu cepat mati loh, Pak. Dalang-dalang kondang kuat itu. Ya, soalnya kolesterol ya. Baik,
Monggo, Terima Bu Yuli. kasih Pak Tomo. Memang betul Pak Ilyas. Jadi ada beberapa belum bisa dibuktikan atau yang tadi kaitannya dengan kearifan lokal. Tadi yang contohnya Mbak Rara punya remote apa AC langit atau apa itu, atau kearifan lokal yang lain, karena kita memang di dalam daerah-daerah tertentu tradisi dan lain-lain itu yang secara saintifik mungkin belum terbukti atau ya memang sebelumnya belum ada penelitian. Tetapi kalau dari perspektif ajaran taman siswa dalam budaya itu sendiri, bahwa budaya-budaya daerah tadi yang tidak bertentangan atau tidak merugikan itu artinya yang membahayakan atau bertentangan dengan apa namanya keselamatan dan lain-lain, itu memang masih bisa dilestarikan. Tetapi apabila ada suatu buat budaya, misalkan ada yang dianggapnya itu budaya kok makan orang misalkan itu, nah ini tidak, budaya itu harus ditinggalkan. Yang tadinya dianggap sebagai budaya itu harus ditinggalkan, karena budaya itu lebih kepada hasil buah budi. Kalau tadi budaya daerah ya sari-sari atau puncak budaya nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak atau sari-sari budaya daerah. Nah, selama Mbak Rara ini tadi, artinya tadi kalau mungkin dari Prof. Tris itu lebih knowledge ya, atau pengetahuan begitu, dan mungkin tidak hanya itu tadi yang di India atau yang lain-lain begitu, yang tapi kan biar tidak ada hujan, tetapi mungkin ada yang pawang-pawang yang lain, karena di tempat kita itu memang banyak ya kasus-kasus mistis dan lain-lain yang mungkin bisa terbukti atau tidak. Tetapi tadi selama itu tidak mengganggu atau membahayakan, nah ini silahkan bisa dilestarikan. Tetapi kalau itu yang tadi dianggap budaya tetapi membahayakan atau merugikan, nah itu ditinggalkan begitu. Nah, kemudian menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Bu Mary, Bu Ati begitu ya. Jadi kesederhanaan yang di dalam ajaran taman siswa itu sebetulnya memang kalimatnya kalau mungkin mau diganti, ya ini kalau kami sampaikan itu yang dari ajaran taman siswa itu sendiri. Memang lebih untuk kedaulatan pribadi begitu. Jadi kesederhanaan di situ untuk dapat membebaskan diri dari rasa terpaksa ataupun dipaksa yang lebih pada kehidupan masyarakat. Nah, ini bahasanya adalah mandiring pribadi, yaitu dapat memenuhi kebutuhan sesuai atau berdasar kemampuan sendiri. Jadi pada saat kita mampu ya itu tidak apa-apa, tetapi jangan sampai makso, ngoyo, ngongso begitu. Ini yang tidak sesuai. Dan sepertinya yang disampaikan oleh Bu Ati, Bu Mary tadi tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam ajaran taman siswa. Kaitannya dengan sains, kaitannya dengan knowledge, kaitannya dengan kebudayaan, memang ada beberapa yang berbenturan dan belum ada. Tapi kalau ceritanya Pak Tomo terkait dengan frekuensi tadi, sebetulnya kalau di fisika sudah mulai dikembangkan seperti suara jangkrik yang tadi dapat mempercepat apa namanya pembuahan dan lain-lain. Ini sudah mulai ada penelitian-penelitian seperti itu. Itu mungkin nanti yang teng 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 Mbak Rara itu mungkin ya tadi sama dengan suaranya gung gung gitu ya. Karena kan kita sendiri juga kalau dalam fisika itu kan ada apa namanya untuk gelombang bunyi gitu juga ada memang apa aturan-aturannya, jenis-jenisnya, dan itu mungkin nanti bisa dikaitkan dengan sains tetapi harus melalui proses penelitian. Tetapi untuk yang budaya Mbak atau fenomena Mbak Rara ya kita ya memang harus menghargai itu. Begitu. Mungkin itu Pak Tomo tambahannya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli, Prof. Tris sebagai narasumber, kemudian juga Bu Ati, Bu Mary, Pak Ilyas, Pak Heru, Pak Kresna yang sudah merespon ya diskusi kita, meramaikan pada malam hari ini sehingga perspektifnya menjadi semakin luas dan semakin utuh ya. Nah, semoga ini menjadi bekal kita untuk nanti menyiapkan para mahasiswa itu menjadi agen-agen pengembang kebudayaan di wilayah dan di lingkungan kerja masing-masing seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Mustadin tadi ya, beliau juga menjadi agen di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan ini waktunya saya kira sudah cukup sudah habis ya, jadi saya kira saya akan mengakhiri pertemuan ini, dan sekali lagi terima kasih pada Prof. Tris, Bu Yuli, ya, serta para hadirin semuanya yang masih bertahan di ruang Zoom ini. Dan
sebagai saya tidak perlu menyimpulkan. Jadi tapi pada intinya jadi tadi dalam perspektif budaya, jadi ini memang harus sudah ada ya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan bidang kebudayaan yang saya kira itu menjadi kekuatan bagi para mahasiswa nanti untuk mengembangkan kebudayaan itu sesuai dengan perspektif yang sudah diajarkan di lingkungan mahasiswa. Nah, kemudian dari perspektif Bu Yuli, jadi ada satu kata kunci yang luar biasa, yaitu prinsip hidup kekeluargaan, yang mungkin ini nanti bisa menjadi tema tersendiri, bagaimana implementasi semangat kekeluargaan ini dalam berbagai macam bidang kehidupan, termasuk juga tadi performansi ya, seperti yang dikemukakan oleh Bu Ati pengalamannya di Bapeda Bantul, ya ini saya kira luar biasa ya, jadi memberi kepercayaan diri. Demikian juga Bu Mary tadi yang lebih menekankan pada fungsi ya, segala sesuatu memang itu kalau tidak ada itu fungsinya terganggu. Nah, saya kira ini ya memang harus sudah waktunya menggunakan itu ya. Jadi itu, dan saya sebagai pemandu kalau saya barangkali saya buat parian saja ya, jenang sila wader kali sesondiran apuranto yen wonten lepat kawula ya, sayuk karya wulung widu mangsa roang ya, sedaya menika mila awit saking bodho kawula. Matur nuwun. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pewara Pak Arya. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Tomo. Nggih. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita, waduh, jadi saya mau nyambung. Sebenarnya nggak boleh menyambung ya, karena ini sudah habis. Jadi hidup itu harmoni gitu saja ya, karena gamelan itu kan terdiri dari berbagai macam instrumen. Jadi manusia ada yang sains, ada yang knowledge, ada yang apa. Tapi kalau itu jadi satu menjadi kebinekaan. Wah, jadi munculnya sampai situ kalau yang saya interpretasikan. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, tetapi saling mensupport untuk membentuk harmoni dalam kebinekaan. Terima kasih. Sebelum kita tutup, boleh kita buka kameranya, kita foto bersama dulu. Monggo rekan-rekan mahasiswa bisa dibuka, Pak Krisna. Oke. Ya, untuk foto bersama. Mas Ian, sudah oke? Halo, Mas Ian. Yes, Mas. Oh ya, masih kok? Monggo. Oke. Hitungan ketiga, nggih. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide selanjutnya. Slide berikutnya, Mas. Oke, Pak. Saya hitung lagi. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Slide berikutnya, ini ada 5 slide. Iya, banyak peserta kita. Slide berikutnya. Satu, 2, 3. Slide terakhir. Wah, ini ketutup semua slide terakhir. Sampun Pak Arya, matur suwun. Matur nuwun Mas Iko yang saat ini masih di kampus. Bapak Ibu serta peserta mahasiswa semua yang berbahagia, mohon maaf apabila saya dalam mengantarkan acara ini ada kesalahan, ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan. Saya harapkan ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Tadi kita buka dengan berdoa, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan percayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup, matur nuwun, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih Mas Febri. Terima kasih Pak, Bu. Izinlah
Pak, Bu. Monggo, Ji. Terima kasih, Ya, Pak. monggo, terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu. Mas Terima Febri. kasih, Pak. Terima kasih Mas Febri. Terima kasih, Pak. Iya, monggo. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pamit Pak Tom, Mas Arya. Iya, monggo. Bu Ati. Ya Allah, saya dari Terima kasih, pagi Pak. loh Pak Arya sampai kebingungan tadi. Bu Ati. Ya. Apa kabar? Jadi tadi pagi itu saya sama Mas Ian loh sampai maghrib di kampus. Itu sebenarnya gitu. delik ya. Karena ruang Zoom ki iso nggo ndelik ngono tadi. Oh, ngoten Pak Tom nggih. Nggih. Loh, karena saya sedang tampil tidak semestinya, Oh, maka kan gitu. lebih baik itu gitu loh. Oh. Ya kan? Sedang tidak sesuai fungsi. Betul. Karena tadi udah pesimis ikut Ya. Pak Arya, Mas Nanti tidak- Arya. Jadi saya udah dalam- pesimis ikut karena laptop saya dua-duanya drop gara-gara dari pagi Oh. Zoom kemudian sampai sore ya Pak Tomo ya. Ya. Listrik mati. Tadi kan di Padha kampus. ngene nggonku dimosak masih angin nih. Iya. Tapi rumah aman ini. Hanya tadi apa? Atap kaca itu yang Oh iya, Apa? di Jakal itu banyak sekali yang porak-poranda ya Pak ya, D? pura-pura ya. Nggih. Sambil ada ini ya fenomena hujan es itu ya Pak Tom. Ya, nggih. Tapi kalau di sini anu tadi angin, anginnya kencang. Angin besar nangkep sekali. kepala. Wong tadi di kampus saya sama Mas Ian Pak Arya. Itu ada Oh, kita nggak ketemu ya Bu Ati ya? Ya. antena radio roboh. Kemudian